Halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Oke, di malam kali ini saya mau bikin video bisnis online tanpa modal 2021. Jadi apa aja yang bisa dilakukan dan bagaimana tipsnya. Terus simak video ini, tapi sebelum itu jangan lupa agar saya tetap semangat untuk bikin konten dan sharing atau tip bisnis-bisnis baik online maupun offline, atau motivasi-motivasi atau kisah inspiratif yang akan saya sajikan dalam channel ini. Oke. Sebenarnya ini bulan Februari, jadi gimana ya, agak sedikit telat ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Nah, ngomongin soal bisnis online, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Jualan ya, jualan menggunakan media internet lewat media sosial atau platform-platform yang tidak asing lagi seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Bahkan sekarang pengguna bisnis online mulai merambah ke TikTok. Jadi TikTok itu nggak hanya dibikin untuk joget-joget saja, teman-teman. Nah, ini bedanya bisnis online tanpa modal di 2021 dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sekarang ini TikTok mulai digunakan untuk para digital marketing atau pebisnis online untuk mempromosikan barang-barang atau jasa yang mereka tawarkan. Jadi apa aja yang harus kita lakukan bisnis online tanpa modal di 2021 ini? Yang pertama, teman-teman, kita pahami mindset bahwa kalau bisnis online tanpa modal itu bukan berarti nol modal sama sekali ya. Kita tetap pakai modal tapi minim ya, dengan kuota internet atau wifi dan handphone. Setiap orang di era milenial ini mempunyai gadget ini, handphone ya, dan ini kita bisa manfaatkan untuk berbisnis ya, teman-teman. Jadi bukan hanya untuk alat komunikasi aja, tapi untuk berbisnis, tentunya bisnis online. Bisnis online tanpa modal kita bisa menjadi dropshipper ya. Kalau dropshipper itu sudah banyak banget dibahas oleh para digital marketer atau konten-konten bisnis yang membahas tentang bisnis online. Banyak banget caranya. Kita bisa mulai dengan menjualkan barang orang dan kita up harganya ya. Lalu kita lalu kita jual di media sosial kita seperti Instagram, Facebook, YouTube sekarang juga banyak untuk jualan. Saya juga salah satu orang yang menggunakan YouTube untuk jualan atau YouTube marketing. Kemudian TikTok, kalau misalnya perusahaannya sudah lumayan besar dan ada budget, mulai membuat website dan dipasrahkan ke yang profesional. Jadi kalau website itu merupakan representasi sebuah perusahaan yang menggambarkan perusahaan itu bergerak dalam bidang apa, jualan apa, dan lain-lain. Nah, kalau bisnis online tanpa modal sendiri yang sudah banyak digunakan oleh pelaku-pelaku bisnis online baik pelajar atau mahasiswa atau ibu rumah tangga, itu biasanya lebih ke media sosial yang sudah ada ya, seperti yang media sosial yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bedanya sekarang di 2021 itu orang mulai merambah ke TikTok untuk jualan online. Teman-teman bisa buka akun TikTok. Jadi TikTok itu nggak hanya untuk joget-joget aja atau untuk media atau video yang lucu-lucu. Kita bisa jualan di TikTok. Banyak kok para digital marketer yang sudah mempromosikan produknya lewat TikTok. Dan judulnya aja bisnis online tanpa modal. Otomatis kita mendatangkan pembeli atau mendatangkan traffic ke medsos kita, ke akun kita itu secara gratis atau free traffic, atau bisa disebut juga dengan cara organik. Nah, cara-caranya di tiap medsos beda-beda, teman-teman. Di Instagram beda, di Facebook beda, di YouTube marketing beda, di TikTok pun beda. Tapi dari kesemua medsos tersebut atau platform tersebut, saya bisa tarik kesimpulan kalau kunci sukses untuk bermain free traffic atau organik di medsos itu, yang pertama, teman-teman harus konsisten ya, konsisten, dan teman-teman tetapkan tujuannya, goalnya itu mau apa. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan jualan online karena teman saya jualan, saya mau ikut jualan online, ya nggak salah, nggak ada yang salah, semuanya bagus. Cuman di situ tujuan kita masih ngambang, teman-teman, karena kita ikut-ikutan, jadi niat kita atau tujuan kita kurang kuat. Tapi kalau kita ingin mencapai target tertentu ya, apalagi kalau teman-teman bulatkan tekad dan sudah tulis di note atau diary atau apa yang setiap hari teman-teman ingat. Misalnya saya di 2021 ini, saya di Instagram ingin capai omset 10 juta per bulan dan follower saya harus minimal 20.000
Oke, di tahun 2021. Nah, tetapkan tujuan yang sangat jelas dan spesifik ya. Dan untuk memancing traffic, kalau di Instagram caranya ada banyak banget, tapi yang penting teman-teman niat dan konsisten. Jangan upload 3-4 produk atau sudah puluhan produk belum laku, susah, udah berhenti. Jangan seperti itu. Tapi kalau kita sudah niatkan tekad dan sudah bikin goal yang jelas dan kita ingat terus, insya Allah jika teman-teman menemui kesulitan atau kendala atau lagi sepi, teman-teman tidak akan mudah drop karena teman-teman mempunyai tujuan, visi misi yang jelas dan tetap, tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau tidak hanya sekedar coba-coba. Pun halnya kalau teman-teman jualan di TikTok, di Facebook pun harus mancing traffic organik, itu rajin upload dan kemudian nambah link pertemanan, tentunya yang target marketnya sesuai dengan teman-teman. Misalnya teman-teman jualan hijab, target marketnya otomatis mbak-mbak atau uti-uti yang memakai hijab ya, jangan salah sasaran. Jualan di Facebook pun harus rajin kasih konten yang informatif, seperti kalau jualan hijab tadi tutorial memakai hijab, terus bisa bikin page Facebook, laman pertemanan, diundang ke situ untuk menyukai dan bikin tutorial hijab, bikin informasi tentang hijab. Itu saya rasa akan lebih berguna dan orang akan lebih kepoin Facebook teman-teman. Di Instagram pun seperti itu. Jadi jangan terlalu hard selling ya teman-teman. Kalau hard selling itu upload barang dagangan terus, karena ada sebagian besar orang yang tidak terlalu suka dengan akun yang jualan mulu, jualan mulu. Ada juga yang seperti itu. Nah, makanya harus diselingi dengan konten informatif atau informasi atau Q&A atau kuis berhadiah dan giveaway. Tapi misalnya budget teman-teman minim, giveaway-nya nggak usah terlalu yang mahal-mahal, bisa dengan kalau jualan hijab, giveaway-nya hijab. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita main di YouTube ya, bisnis online di YouTube pun kita jangan salah, di YouTube itu nggak hanya dapat duit dari AdSense. Bahkan sebelum dimonetize atau dapat AdSense pun, YouTube kita bisa kita manfaatkan untuk jualan. Kalau seperti yang kita ketahui, kalau di YouTube itu kita harus capai minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Misalnya belum tercapai, teman-teman bisa manfaatkan untuk jualan dulu ya. Seperti di channel saya niche marketnya atau kontennya tentang bisnis. Nah, ada beberapa video di channel saya yang saya itu menjual produk saya dan alhamdulillah laku. Jadi banyak banget kita bisa manfaatkan di YouTube, tidak hanya mendapatkan AdSense saja, tapi kita bisa mulai jualan. Misalnya teman-teman ingin jualan sepatu, hijab, teman-teman bisa bikin konten di toko teman-teman. Kalau punya toko, bikin konten di tokonya macam-macam hijab atau tips merawat hijab. Kemudian kalau misalnya jualan sepatu juga jenis-jenis sepatu, macam-macam sepatu dan harganya, bisa seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman dropshipper pun ya, dropshipper atau katakanlah awamnya maklar. Nah, maklar jual mobil misalnya, bisa kok jualan di YouTube. Ya, kita tinggal bikin video di judul dan di deskripsi dan di tag 3 titik utama di YouTube. Bagian terpenting di YouTube itu diisi kata kunci yang sama. Misalnya kayak tadi jual hijab, ya jual hijab di judul, di deskripsi dan di tag. Kemudian cari keyword yang relevan atau yang sama. Jangan kita jualan hijab atau jualan mobil nanti keywordnya tentang kata-kata kunci yang lain, misalnya jalan-jalan ke tempat wisata atau macam-macam. Nah, teman-teman bisa mulai cari uang di internet lewat YouTube marketing itu, atau mencari AdSense pun bisa. Itu mulai dengan membuat konten video satu tema ya. Misalnya kalau misalnya bisnis ya bisnis, kalau kuliner ya kuliner. Tapi kalau teman-teman sudah gado-gado kontennya, nggak masalah, dilanjutin aja. Yang penting teman-teman rajin upload ya, rajin upload, karena bikin konten itu nggak gampang ya. Kita kan harus bikin video, edit. Nah, yang penting di awal tadi harus mempunyai tujuan yang jelas dan target yang jelas dan ditulis. Jadi ketika kita menemui hambatan, kita tidak mudah drop atau tidak mudah berhenti karena kita mempunyai tujuan yang jelas. Dan bisnis online tanpa modal di marketplace pun bisa, kita sebagai dropshipper ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus minta izin dulu dengan yang punya barang. Teman-teman minta izin kalau ingin ikut jualan atau menjualkan barangnya. Nanti kita bisa minta fotonya, minta foto, kita upload di toko kita di marketplace, entah itu di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada.
Dan kita juga bermain kata kunci di marketplace, karena lainnya di medsos itu, entah di Instagram, di marketplace, di YouTube, itu semuanya ada keyword atau kata kunci seperti tadi jualan hijab, spesifikasi tentang hijab, tidak campur-campur. Kalau saya saranin sih seperti itu, biar kita lebih efisien. Dan kalau capek itu pasti, tapi kembali lagi di tujuan awal. Kalau teman-teman sudah punya tujuan dan target yang jelas, maka kita tidak mudah menyerah, karena ternyata tidak gampang juga untuk jualan di dunia online atau bisnis online. Kalau kelihatannya, ih temanku jualan hijab aja omsetnya udah ratusan juta, aku mau ikut ah. Kalau tujuan kita hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan yang jelas, tanpa kita mau belajar ilmunya, kita belajar untuk mengembangkan diri, karena di dunia online itu selalu upgrade teman-teman, karena kan algoritmanya selalu berubah. Nah, untuk mensiasatinya teman-teman bisa ikut komunitas bisnis online. Komunitas bisnis online itu banyak banget, ada yang berbayar dan juga ada yang free. Teman-teman bisa cari di Facebook, bisa cari di googling di internet, teman-teman cari aja. Oke teman-teman, sekian dulu video malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai bisnis online tanpa modal di 2021 ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.